Ya, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita tahu situasi kita saat ini, baik di Indonesia maupun dunia tidak sedang baik-baik saja. Memang betul ada perang Iran ya dalam menciptakan krisis global. Tetapi kalau kita mengetahui atau memahami lebih lanjut, saya kira bukan perang Iran yang menjadi sebab utamanya, karena perang itu hanya katalisator. Pada hakikatnya yang terjadi adalah saat ini dunia, termasuk negeri kita itu dalam hegemoni sekuler kapitalis. Dan kita tahu salah satu upaya mereka untuk menguasai dunia dengan menjadikan dolar sebagai mata uang, ya, satu mata uang yang diputuskan secara politik menjadi mata uang internasional. Padahal kita tahu posisinya dolar itu sendiri kan mata uang kertas, dan ya yang mencetak ya kita tahu negara komprador Amerika Serikat. Sehingga dengan adanya situasi sekarang dolar yang naik ini luar biasa dampaknya gitu. Karena dia mata uang internasional untuk berbagai perdagangan ataupun pembayaran utang, akhirnya dampaknya ya semua perdagangan yang itu berkaitan dengan bahan baku yang kita harus impor kaitannya sama internasional otomatis berdampak kenaikan harga bahan baku. Ya misalnya katakan plastik, memang kita nggak impor plastik, tapi bahan bakunya plastik itu adalah minyak mentah dan itu transaksinya juga dolar, ya akhirnya berdampak dengan naiknya bahan baku itu sendiri, harga mahal ya, terus kemudian ya banyak ya. Dampaknya apa? Dampaknya ya yang sengsara para pengusaha kecil ya. Para pengusaha kecil ini yang mereka harus dipaksa dengan situasi kondisi bahan baku tambah meningkat, produksi akhirnya juga biayanya tambah tinggi, sementara harga tentu kalau kita tingkatkan kita juga akan mikir konsumen. Jadi dampaknya mencekik ya bagi rakyat, dan justru fenomena ini kita semakin memahami bahwa dolar bukan sekedar mata uang biasa, tapi justru alat penjajahan sekuler kapitalisme untuk mencengkram para pengusaha, bukan hanya pengusaha besar, bahkan pengusaha sampai dampaknya ke pengusaha kecil gitu yang paling berdampak. Pengusaha itu memiliki peran yang sangat strategis dan historis ya, fakta historis itu membuktikan ya. Baginda Rasulullah SAW itu dikelilingi para pengusaha, mulai dari istri beliau, Ibunda Khadijah, kemudian sahabat terbaik bahkan pendamping utamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Mereka pengusaha, belum lagi nanti Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, semuanya pengusaha. Artinya ketika baginda Rasulullah itu dibersamai oleh para pengusaha dan baginda Rasulullah juga membina mereka, menjadikan mereka menjadi bagian dari satu jamaah perjuangan tegaknya daulah Islam Madinah ketika itu, maka tidak main-main. Berarti kita bisa mengambil pembelajaran suri tauladan dari baginda Rasul. Berarti pengusaha itu potensinya luar biasa. Karena apa? Pengusaha itu punya semua yang dibutuhkan dakwah. Mereka punya dana ya, mereka punya jejaring, mereka punya link, dan bahkan mereka dekat juga dengan para penguasa, karena para penguasa itu mereka juga minta dukungan pengusaha. Nah dari berbagai potensi itulah kita melihat bahwasanya para pengusaha ini menjadi pilar penting bagi dakwah Islam dan bagi tegaknya daulah Madinah ketika itu, dan kelak daulah khilafah Islamiyah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul dalam perjuangan, yaitu membersamai para sahabat dari kalangan pengusaha. Sistem ekonomi Islam saat ini menjadi solusi ketika sistem ekonomi Islam itu diterapkan dalam sebuah institusinya. Institusi itu negara. Dalam Islam, negaranya disebut khilafah Islamiyah. Demikian yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ketika ekonomi Islam diterapkan dalam sebuah negara, maka paradigma Islam terkait dengan ekonomi, bahwa ekonomi ini bukan sekedar urusan individu, tetapi ekonomi ini melibatkan pengaturan dari sistem negara. Ini akan bisa diterapkan. Di antaranya misal, kalau kita mengetahui ada situasi ketimpangan, kemiskinan, bahkan sekarang ya pengusaha ini ya menjadi korban lah ya dengan situasi politik yang demikian, itu semua dikarenakan ada asas sekuler kapitalis, yaitu asas kebebasan kepemilikan. Di sana boleh siapapun yang punya modal, pokoknya punya modal yang banyak, mereka bisa memiliki apapun. Dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam ada pengaturan kepemilikan, di mana
hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan alam SDAE itu milik rakyat. Maka ketika itu kemudian dikelola ya oleh negara-negaranya, mewakili saja mengelola tapi nggak boleh memilikinya, dikembalikan kepada kepemilikan rakyat, maka disitulah nanti dari asas ini kita akan mendapatkan tanggung jawab negara yang bicaranya bukan hanya sekedar kesejahteraan, tetapi bahkan negara ini akan membantu gitu ya terkait dengan dunia usaha, baik itu dari permodalan dan sebagainya, tentu tanpa riba. Ditambah lagi sistem ekonomi Islam itu mata uangnya emas dan perak, dan emas dan perak itu stabil, sahabat MPP, tidak sebagaimana dolar yang semau-maunya dinaikkan, semau-maunya diturunkan gitu ya. Emas dan perak tidak bisa begitu. Maka dengan adanya pengaturan kepemilikan, negara tidak hanya sekedar regulator, tapi negara itu roin, bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya, ditambah dengan adanya mata uangnya yang stabil, insya Allah perekonomian ini tidak akan tergoncang gitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar perekonomian dunia usaha, kesejahteraan rakyat, bagaimana terkait pendidikan, kesehatan dan sebagainya, insya Allah itu akan terlayani dengan baik gitu. Karena dalam Islam semua pengelolaan sumber daya alam tadi semua untuk kebutuhan rakyat, baik itu pendidikan, kesehatan, bahkan bisa gratis. Jadi ini masya Allah ya, kita butuh sistem ekonomi Islam, tapi bukan hanya sekedar sistem ekonomi Islam itu sendiri, harus diterapkan di dalam sebuah institusi yang di sana nanti terbukti membawa kesejahteraan. Khilafah 1300 tahun secara historis membawa kesejahteraan bukan hanya bagi kaum muslimin, juga seluruh umat manusia. Itu sahabat MPP yang dirahmati Allah. Muslimah trainer dan sahabat MPP, bahwa Allah memerintahkan kita untuk perlu dislimi kafah, sehingga kita butuh memahami Islam secara kafah ya, Islam kafah itu. Dan tentu penerapan Islam kafah dalam konteks katakan kita bicarakan ekonomi ya, tentu tidak bisa kita terapkan secara sendiri. Di sana butuh penguasa, butuh negara yang juga menerapkan. Karena itu di kesempatan ini, satu, mari kita pahami Islam kafah sekaligus institusinya yaitu Khilafah Islamiyah. Kemudian setelah kita memahami ya, mari kita sampaikan, kita dakwahkan agar umat secara keseluruhan ini paham agamanya, paham negaranya, sehingga mereka semua nanti mau bergerak ya, menginginkan tegaknya kembali Islam kafah dan Khilafah Islamiyah.